Diduga kampanye Prabowo menyalahi aturan, bisa mengarah ke proses pidana. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Manado akhirnya angkat bicara terkait dugaan pelanggaran jam kampanye saat kedatangan calon Presiden 02, Prabowo Subianto yang dilaksanakan di lapangan Konisario Kota Manado, pada Senin Februari 2024 kemarin. Komisioner Bawaslu Manado Hardruntuene, mengatakan tim kampanye dari Capres 02 jelas menyalahi aturan. Herd menyampaikan bahwa kami sudah memberitahukan kepada pihak tim kampanye dari Capres 02 saat berada di lapangan KONI, bahwa waktu untuk kampanye sudah melewati batas, ungkap Runtuene saat diskusi bersama awak media di Rogers Hotel, Manado, Selasa 6 Februari 2024. Bahkan kata dia lagi, dirinya didampingi tim Panwas Kecamatan Sario sempat naik ke atas panggung untuk menghentikan acara tersebut. Herd juga mengatakan ada videonya saya naik ke atas panggung dan menghentikan kegiatan tersebut karena memang sudah melewati aturan, dan disepakati beberapa sambutan dan acara lainnya dihapus. Yang pasti sebutnya selaku pihak pengawas pemilu mereka sudah melakukan tugasnya. Runtuene menambahkan, indikasi pelanggaran waktu kampanye oleh Capres 02 di lapangan KONI itu sedang berproses. Herd mengatakan, memang kegiatan tersebut terindikasi ada pelanggaran, dan prosesnya sedang kami lakukan. Yang melapor itu dari Bawaslu tingkat kecamatan kepada kami, kita akan kaji dulu untuk kita lihat, ada pelanggaran apa yang terjadi, timpal Runtuene yang merupakan Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atau P3S Bawaslu Manado. Pihak Bawaslu Manado pun berjanji, kajian yang dilakukan oleh pihaknya akan segera dilaporkan ke KPU. Kami pihak Bawaslu Kota Manado melalui kajian kami akan melanjutkannya dengan melaporkan kepada KPU. KPU yang akan memberikan sanksi sesuai kajian kami. Kalau masalah ini terindikasi pidana itu akan kami serahkan ke Gakumdu akan nanti sampai pengadilan. Diketahui, surat tanda terima pemberitahuan atau STTP kampanye Prabowo yang dikeluarkan kepolisian menyebut bahwa waktu penyelenggaraan kegiatan tersebut yaitu pukul 1 siang sampai 5.30 sore. Hanya saja belakangan terinformasi kegiatan tersebut melewati batas waktu sesuai STTP. Ternyata memang benar sonda kemarin adalah sonda 01 sesuai PRKPU, sesuai dengan surat keputusan KPU RI tentang pembagian sonda dari 3 pasangan calon. Nah, ketika kami diberitahukan bahwa akan ada kedatangan calon presiden 02, maka kami langsung koordinasi dan akhirnya kami mendapatkan dari aparat kepolisian surat STTP yang bertanda tangan langsung dari pihak Polda menunjukkan akan kegiatan dari calon presiden 02 untuk kegiatan di kota Sulawesi Utara. Jadi kegiatannya di Labuan dan di KONI. Nah, di kegiatan itu maka terlihat di situ benar tadi bentuk ini kampanye bentuk lainnya. Memang ini ada perdebatan kami memang bentuk lainnya ini dalam kurung goyang gemoy. Itu yang kami diskusikan luar biasa karena memang metode yang ada, yang bentuk lainnya ini memang dibuka celah oleh peraturan KPU ini yang memang bikin pusing. Jadi kan ada juga yang sampai sekarang kami pusing juga karena SK KPU pun untuk jadwal itu kampanye, SK untuk anggota dewan, bukan untuk calon anggota dewan. Kalau Bapak pers juga membaca SK KPU Manado sama, SK untuk anggota dewan. Jadi kalau yang berdiri di mimbar atau bikin masalah di kampanye calon, tidak kena sebenarnya itu. Apa istilah hukum itu kabur itu. Nah itu yang seringkali perdebatan yang membuat kami juga harus mengkaji baik-baik. Tapi yang jelas kami sudah membuat LHP. Ini lagi kami kaji untuk kampanye kemarin, termasuk kampanye-kampanye sebelumnya. Ada capres lain juga titik yang direkomendasi oleh instansi tidak masuk titik itu. Jadi titik ternyata di situ rekomendasi isinya cuma boleh jarod. Ternyata juga di Bersihati tidak keluar, tidak ada. Jadi kami coba sementara kaji. Jadi LHP semua untuk capres kemarin termasuk juga
capres dari 01 yang mengadakan kampanye di 3 titik, baik di STTP-nya di Padike, di Kota Mobagu, termasuk di kawasan kemarin. Jadi itu rangkaian yang kami juga awasi. Ada juga pelanggaran, termasuk kami juga melihat akan pesawat pribadi yang sandar di bandara. Karena nomor pesawat tadi itu kami laporkan untuk nantinya melihat apakah ini masuk di laporan dana kampanye. Ini kan kalau sewa apakah berapa. Sampai situ kami harus melihat, mengawasi, tidak sekedar konten dari kampanye tersebut. Kontennya maksudnya begini, tidak boleh ada fitnah, ujaran kebencian, itu juga kami rekam. Dan kebetulan memang dari berbagai kampanye itu saya hadir, bahkan tadi malam juga bahasa-bahasa sempat naik di panggung untuk menegur karena sudah 6:30, sehingga saya sampaikan ini harus sudah tidak bisa, jadi harus dipersingkat ini. Saya juga melihat masa luar biasa, sehingga akhirnya dipersingkat, beberapa item kegiatan dipotong semua. Jadi tidak ada lagi sambutan-sambutan dari para, bahkan atraksi-atraksi segala macam, sehingga memang sangat singkat sekali ketika calon itu hadir, padahal mereka sudah buat agenda kegiatan banyak sekali. Tapi saya langsung naik di panggung, sampaikan langsung kepada ketua tim kampanye daerahnya untuk tolong segera dihentikan karena waktu selewat. Jadi saya langsung naik di panggung. Itu ada rekaman video, tapi nggak tahu kalau ada pers yang sempat memvideokan saya perdebatan cukup panjang dengan ketua tim kampanye daerah tadi malam. Jadi saya sempat di panggung ditemani oleh Panwascam Sario. Jadi itu kami sudah lakukan pencegahan, bahkan sebelum itu imbauan dari Bawaslu sudah ada. Bahkan saya sudah WA korlapnya, bahkan TKD-nya, bahwa ini hati-hati bentuk lainnya ini jangan sampai digunakan, memang ini menjadi rapat umum. Jadi kami sudah sampaikan, jadi pencegahan kami dari Bawaslu sudah jalan. Bahkan saya turun tangan langsung dan saya sudah bahkan langsung bertemu dan sempat saya sampaikan langsung teguran ke ketua tim kampanye daerah Sulawesi Utara. Itu yang kami lakukan kemarin. Itu jadi Pak Ferry itu sementara, karena LHP itu akan menjadi kajian juga bagi kami. Sulut bahkan diminta oleh RI tentang kampanye seluruh, bukan cuma yang kemarin, tapi seluruh yang akan dievaluasi. Bahkan mungkin ada pelanggaran yang akan diambil alih, yang akan kami limpahkan untuk diambil alih penanganannya, baik secara administrasi, baik secara pidana mungkin, atau juga etik, atau juga ada aturan lainnya. Karena kami ada indikasi beberapa teman kami ada juga mungkin PNS yang ikut kampanye. Kami lagi kaji, karena laporan masuk kan, tapi mau lihat dulu laporan ini apakah secara formal materialnya bisa diteruskan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, pertanyaan dari Pak Ferry Londo ini, memang untuk tanggal 11 sudah memasuki masa tenang sesuai jadwal PRKPU 15 tadi. Masa tenang dimaksudkan tidak ada lagi kampanye-kampanye dalam bentuk apapun, dalam metode apapun, menggunakan bahan apapun, termasuk kehadiran dari para peserta pemilu ini di berbagai kegiatan. Memang tidak boleh larang, karena saya juga sering menyampaikan kepada termasuk ada juga kemarin saya dilaporkan mereka memprotes. Kita ini masih tergantung. Oke, mekanisme orang sesuai Perbawaslu 7. Jadi orang kan penanganan pelanggaran itu Perbawaslu 7 yang orang pakai itu penanganan pelanggaran laporan dan temuan. Ini kan baik temuan juga nanti belum ada masukan laporan, tapi ini kita coba jadi yang melapor sementara dari kecamatan ke kami, melaporkan lewat LHP namanya. Itu mekanisme kami proses untuk penanganan itu. Kita akan kaji selama 7 hari maksimal ini, mudah-mudahan tidak tambah lagi, untuk kita lihat ada pelanggaran apa yang terjadi. Sekedar informasi, kalau dunia hukum salah dan benar di dunia ditentukan oleh para hakim. Itu orang indikasi. Orang pun proses nanti keputusan ini terjadi indikasi pelanggaran, melanggar pasal ini hukumannya sekian. Kita akan sorot
Kalau dia memang di sidang administrasi ada, maka kami rekomendasikan ke KPU. KPU akan berikan sanksi sesuai dengan PKJN. Tapi kalau dia pidana, memang ini prosesnya lewat Gakumdu, akan nanti sampai di pengadilan. Nanti hakimnya akan ketuk bahwa dia salah atau benar. Jadi kalau kami semua, jajaran Bawaslu maupun KPU, termasuk kepolisian, kejaksaan, semua selalu menyampaikan indikasi melanggar ini. Pelanggarannya ini, dia melanggar, oke. Tapi salah benar itu di palu hakim. Itu baru mengadilinya keluar. Amar putusannya akan terlihat. Jadi seperti itu Pak Ferry. Jadi kalau ini sebentar dalam kajian baru kemarin, jadi kami lagi kajian ini, juga kami dapat telepon dari RI dan itu, tolong supaya komprehensif kajiannya, pasal mana yang dilanggar, termasuk tadi yang Pak Ferry bilang di luar jadwal, semua kami akan kirim secepatnya, dimintakan oleh Bawaslu RI besok batas jam 7 malam, jam 4 malam. Tanggal 7 sudah dibatasi. Jadi mereka tunggu laporan kajian itu karena memang dibutuhkan untuk penindakan, walaupun disediakan di peraturan itu 7 hari, tapi boleh lebih cepat lebih bagus. Itu yang aturan. Semacam pidana tadi malam, aturan-aturan 1 kali 24 jam. Ketika laporan masuk, orang harus segera rapat Gakumdu untuk kasus malam. Sehingga besok pagi orang suruh rapat dengan jaksa polisi untuk menetapkan apa yang dilanggar, siapa pelaku, siapa yang merasa dirugikan, dan kita proses pidana. Jadi itu mekanisme yang sesuai peraturan yang ada pada Bawaslu maupun tadi Undang-Undang 7 tentang pemilu. Yaitu yang bisa kami jawab sementara ini, supaya nanti akan dikembangkan. Seperti itu. Oke, ada lain?